Hai, selamat datang di channelku. Hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus tentang hilangnya seorang gadis berusia 15 tahun bernama Rachel Barber. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Jadi sekitar 2 minggu lalu aku sempat bikin polling tentang kalau seandainya durasi videoku 1 jam, apa mending aku langsung post 1 jam atau aku bagi 2/30 menit. Dan waktu itu pollingnya aku hapus karena aku pikir masa iya aku tanya tanpa contoh gitu kan. Akhirnya aku posting tentang kasusnya Maria Court yang aku bagi 2/30 menit. Dan kebetulan karena kasus ini lumayan panjang, jadi mungkin durasinya juga bakal sekitaran kurang lebih 1 jaman gitu. Dan ini bakal aku post langsung dan nanti silahkan kalian pilih mending aku post langsung seperti video ini atau aku bagi 2 seperti kasusnya Maria Court. Karena nanti barengan sama postingan ini aku juga bikin polling ulang tentang durasi videoku. Kemudian tentang kalian yang nggak suka dengan durasi videoku karena terlalu panjang. Jadi gini, aku suka hal-hal yang rinci. Kalau misalkan ada kasus yang mau aku bahas, aku harus cari tahu tentang kasus itu sampai ke akar-akarnya. Aku cari sebanyak mungkin informasi tentang kasus itu, dan itu kemudian yang aku sampaikan ke kalian. Dan maaf banget kalau untuk hal itu aku nggak bisa berubah. Kalau untuk penampilanku yang harus diperbaiki seperti cara bicaraku, kemudian intonasiku, dan juga yang baru ngomongku diulang-ulang, itu bisa aku perbaiki. Dan sebenarnya kenapa aku cantumin timestamp di videoku, karena aku sadar diri kok kalau videoku emang panjang dan videoku emang memakan banyak waktu. Karena itu kalau seandainya kalian memang masih berminat di sini dan juga penasaran dengan kisahnya, kalian tuh bisa sebenarnya untuk langsung ke bagian-bagian yang kalian mau kayak gitu loh. Makanya aku taruh timestamp di situ. Tapi kalau itu ternyata belum memuaskan untuk beberapa dari kalian yang kemudian bilang kalau videoku terlalu bertele-tele, ya silahkan. Aku nggak melarang kalian untuk blokir aku, seperti yang beberapa orang bilang kalau videoku terlalu lama dan karena itu maaf ya aku blokir kamu, ya silahkan, itu hak kalian. Tapi aku bakalan tetap seperti ini. Jadi maaf banget kalau untuk durasi aku nggak bisa berbuat apa-apa, karena kalau emang beritanya sebanyak itu, ya itu yang aku kasih tahu gitu loh. Jadi itu yang mau aku sampaikan. Dan sekarang kita akan lanjut ke kasusnya tentang Rachel Barber, dan kita akan mulai dari profilnya Rachel Barber. Rachel Barber lahir pada 12 September 1983 dari pasangan Michael Barber dan Elizabeth Barber. Rachel adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan 2 orang adiknya adalah Ashley Rose yang lahir pada tahun 1987 dan Heather yang lahir pada tahun 1989. Keluarga Barber sendiri tinggal di kawasan Box Hill, Victoria, Melbourne, Australia. Dan Michael sama Elizabeth, mereka membangun keluarga yang harmonis. Mereka ajarin anak-anaknya untuk saling menyayangi, untuk saling menghormati, dan untuk saling mendukung satu sama lain. Kebetulan Elizabeth suka banget dengerin musik, karena itu dari anaknya masih kecil dia udah dengerin genre musik apapun ke anak-anaknya. Dan gak heran kalau kemudian salah satu anaknya yaitu Rachel suka banget dengerin musik, terutama musik klasik. Dan dari hal itu juga kemudian Rachel suka menari. Rachel kemudian ikut kelas tari di Melbourne Dance Academy, dan sebenarnya aku nggak tahu secara spesifik tentang jenis tarian apa yang dilakuin sama Rachel karena nggak pernah disebutkan informasi tentang Rachel, cuma sekedar dia adalah seorang siswa tari. Tapi dari fotonya Rachel waktu masih kecil, waktu dia ikut kelas tari di Melbourne Dance Academy, di situ fotonya nunjukin kalau Rachel lagi nari balet. Tapi daripada aku salah omong dan daripada aku salah info, karena aku cari dimanapun nggak ada tentang spesifikasi tarian Rachel, jadi aku akan sebut Rachel sebagai siswa tari dan hobinya adalah tari. Kemudian sekitar tahun 1997 atau 1998, Rachel menjadi model untuk majalah kebugaran. Dan pada tahun 1998, Rachel bilang sama orang tuanya kalau dirinya pengen keluar dari sekolahnya yang saat ini dan fokus untuk mengejar karir menarinya dengan melanjutkan sekolah di Dance Factory. Dance Factory sendiri berlokasi di wilayah Richmond, Melbourne, Australia. Dan Dance Factory adalah salah satu sekolah terbaik untuk mereka yang ingin fokus mengejar karir panggungnya seperti teater,
bernyanyi, dan menari. Dan karena orang tuanya Rachel tahu gimana cintanya Rachel sama menari dan gimana Rachel ini punya bakat dalam menari, akhirnya orang tuanya izinin Rachel untuk keluar dari sekolahnya yang saat ini dan masuk ke Dance Factory. Dan selama waktu itu, setelah Rachel menjadi siswa Dance Factory, dia makin gila-gilaan dalam tariannya. Setiap hari kalau ada waktu dia bakal menari, bahkan meskipun dia lagi ada di rumah. Dan bahkan Rachel mengubah lantai di kamarnya seperti lantai yang ada di ruang latihan Dance Factory. Dan di Dance Factory sendiri, Rachel kemudian kenalan, dekat, dan pacaran sama seorang siswa di sana namanya Immanuel Carella atau yang biasa dipanggil Manny. Dan saking cocoknya mereka berdua sama teman-teman di Dance Factory, mereka berdua dipanggil sebagai Romeo and Juliet. Jadi gitu sedikit informasi tentang Rachel, dan sekarang kita akan ke bagian di mana Rachel menghilang. Rachel dinyatakan menghilang pada 1 Maret 1999 dan saat itu usianya baru 15 tahun. Hari itu, pada 1 Maret 1999, Rachel mengawali harinya seperti biasa. Dia bangun pagi, dia kemudian mandi dan siap-siap untuk pergi ke Dance Factory. Dan setiap hari untuk pergi ke Dance Factory yang berlokasi di Richmond, Rachel bakal naik tram. Dan karena Rachel bukan anak yang bisa kemana-mana sendirian, dia pemalu dan sedikit parno karena beberapa waktu sebelumnya ada seorang cowok nggak dikenal yang kemudian kuntit dirinya. Setiap hari Rachel bakal diantar jemput sama orang tuanya ke stasiun tram, dan itu orang tuanya gantian yang antar jemput dia, kadang ibunya, kadang ayahnya. Setiap hari juga Rachel bakal pulang dan pergi menggunakan tram dengan jadwal yang sama. Untuk pergi ke Richmond dari Box Hill, dia bakal naik tram dengan jadwal jam setengah 10 pagi. Sementara untuk pulang ke rumahnya dari Richmond, Rachel bakal naik tram dengan jadwal jam 6.15 sore. Dan juga karena Rachel nggak bisa untuk sendirian seperti yang aku bilang tadi, setelah dia sampai di stasiun tram yang ada di Richmond, dia bakal janjian sama Manny, atau Manny bakal tungguin dia di stasiun Richmond, dan kemudian mereka bakal pergi ke rumah teman-temannya Manny sama Rachel. Setelahnya baru mereka pergi bareng-bareng ke Dance Factory. Kemudian selama hari itu, pada 1 Maret 1999, Rachel kelihatannya seneng banget. Dia kelihatannya lebih happy dari hari-hari sebelumnya, dan kemudian ditanya lah sama temennya kan, "Kamu hari ini seneng banget ya? Ada apa?" gitu kan kata temennya. Dan kemudian Rachel bilang, "Iya, aku ada kerjaan nanti malam dan gajinya tuh gede banget," kata si Rachel gitu. Dan kemudian temennya tanya, "Kerjaan apa? Gajinya berapa?" "Mau dong kalau gajinya besar dan kerjaannya gampang." Tapi Rachel bilang kalau ini rahasia, aku nggak bisa bilang sama siapapun. Kemudian waktu jam makan siang, Rachel ajak Manny ke daerah Swan Street, dan daerah tersebut adalah daerah pertokoan. Kemudian Rachel tunjukin sama Manny salah satu sepatu yang dipajang di salah satu etalase toko di sana. Rachel bilang sama Manny kalau aku pengen banget beli sepatu itu, dan waktu Manny lihat harganya itu $100, dan Manny bilang ini terlalu mahal untuk kita nggak punya uang sebanyak itu. Dan kemudian Rachel bilang sama Manny kalau nanti malam aku ada kerjaan dan aku bakal digaji gede sekitar $100, tapi menurut beberapa versi dibilang kalau bukan $100 tapi $500. Dan waktu Manny dengar tentang gajinya yang segede itu, dia kan kaget gitu kan, emang kerjaan apa, sama siapa, di mana gitu kan. Tapi Rachel bilang nggak bisa, aku nggak bisa kasih tahu kamu karena ini tuh rahasia, kata Rachel gitu. Tapi Manny kemudian paksa Rachel untuk cerita. "Kita udah janji nggak bakal rahasiain apapun loh," katanya si Manny kayak gitu. Dan akhirnya Rachel bilang kalau malam nanti dirinya akan kerja sama temennya, seorang wanita yang usianya lebih tua, dan dia dapat gaji gede, dia juga dapat baju gratis, tapi syaratnya dirinya nggak boleh bilang sama siapapun termasuk sama orang tuanya. Dan di situ Manny kayak, "Hah? Nggak boleh bilang, bahkan sama orang tua, kerjaan apa sih?" gitu kan. Tapi Rachel tetap bilang, "Nggak bisa, aku nggak bisa kasih tahu kamu Manny, sorry," kayak gitu kan. "Tapi besok aku janji bakal ceritain semuanya sama kamu, dan kamu tenang aja deh, ini tuh temenku, aku udah kenal dia lama, bahkan keluargaku juga kenal, jadi kamu nggak usah terlalu khawatir," gitu katanya si Rachel. Kemudian jam 5.35 sore, kelas di Dance Factory selesai. Dan hari itu Rachel yang biasanya pergi sama Manny dan teman-temannya ke stasiun tram yang biasanya justru pergi ke stasiun tram yang lain. Dan untuk terakhir kalinya, Manny sama teman-temannya Rachel yakinin Rachel kalau kamu yakin nggak mau ikut kami ke stasiun tram yang biasanya, kamu yakin nggak mau kami anterin, kamu yakin nggak mau kami temenin. Dan Rachel dengan bulat bilang, "Iya, aku yakin, aku bisa kok, nggak usah terlalu khawatir. Aku janji besok bakal ceritain semuanya, kita bakal sarapan bareng, dan
nggak akan ada rahasia apapun lagi di antara kita, katanya Rachel gitu. Tapi karena Manny ngotot, dan akhirnya Rachel bilang sama Manny kalau aku nanti bakal dijemput sama ayahku. Dan karena Rachel ngomong begitu, menurut Manny, si Rachel ini berarti udah cerita dong sama orang tuanya kalau dia ada kerjaan sama seseorang malam ini. Dan disitu akhirnya Manny lepasin Rachel. Mereka kemudian pelukan, mereka kemudian ciuman, saling say goodbye, saling bilang I love you, dan setelahnya mereka kepisah. Sementara di kediaman barber, Elizabeth lagi siapin makan malam untuk keluarganya dan dia cuma tinggal nunggu kepulangannya Rachel yang dijemput sama ayahnya. Rachel, dia nggak pernah sampai di rumah lebih dari jam 7 malam. Tapi malam itu sampai jam 7:15, Rachel belum sampai. Elizabeth yang ngerasa aneh karena jam segitu anaknya belum sampai. Dia cuma bisa mikir kalau, oh, mungkin mobil Michael mogok. Oh, mungkin mobil Michael kehabisan bensin. Kemudian jam 7:40 malam, telepon rumahnya bunyi dan langsung diangkat sama Elizabeth. Dan di situ justru kedengeran suaranya Michael yang aneh karena Michael tanya sama Elizabeth tentang tadi Rachel sempat telepon ke rumah nggak? Dia bilang nggak kalau masih mau mampir ke rumah temennya, atau dia bilang nggak kalau mau dijemput di mana gitu? Katanya Michael kayak gitu sama si Elizabeth. Dan ke Elizabeth, lah kok kamu malah ngomong begitu? Emang Rachel nggak ada? Dan Michael bilang, nggak ada, aku udah nunggu dia dari tadi, dari jadwal tram dia yang biasanya sampai tram yang baru aja lewat, tapi Rachel ini nggak ada, katanya Michael gitu. Kemudian sama Elizabeth dibilang kalau, coba deh kamu cek di 2 stasiun yang berbeda, soalnya beberapa minggu lalu aku sempet jemput Rachel di 2 stasiun yang berbeda itu. Dan akhirnya Michael pergi ke 2 stasiun tram yang disebutkan sama istrinya. Kemudian Elizabeth telepon Manny dan tanyain tentang Rachel, dan jawabannya Manny, aku nggak tahu, dan kupikir dia udah sampai di rumah. Bukannya Rachel dijemput sama ayahnya ya? Dan Elizabeth bilang enggak. Dan karena Manny nggak tahu, Elizabeth kemudian telepon semua temennya Rachel, tapi jawabannya mereka semua sama, mereka nggak ada yang bareng sama Rachel pada saat itu. Dan terakhir kali mereka lihat Rachel adalah waktu Rachel bareng sama Manny. Dan karena semua teman-temannya Rachel nggak ada yang tahu tentang keberadaannya Rachel, Elizabeth kemudian telepon polisi. Dan ini adalah bagian paling menyebalkan. Waktu Elizabeth telepon polisi dan dia bilang kalau anaknya, Rachel Barber, usia 15 tahun, dia hilang sekitar 1 jam yang lalu, polisi justru bilang kalau Rachel nggak mungkin hilang, dia pasti lagi main bareng sama temennya. Kemudian, untuk Michael, setelah dia nunggu dan cari Rachel di 2 stasiun tram yang berbeda, dan dia nggak temuin Rachel, akhirnya dia pulang. Dan nggak lama kemudian, kediaman barber dapat telepon dari Manny. Manny bilang sama Elizabeth kalau, maaf banget, aku tadi udah bohongin kamu. Sebenarnya Rachel ada pekerjaan malam ini, katanya si Manny. Dan ke Elizabeth, hah? Pekerjaan apa? Di mana? Gitu kan. Dan kayak Manny, aku nggak tahu. Aku tadi udah paksa Rachel untuk cerita dia kerja sama siapa dan di mana, tapi Rachel nggak mau bilang sama aku. Tapi Rachel sempat bilang kalau dia kerja sama temennya, seorang cewek yang usianya lebih tua, dan cewek ini adalah teman keluarga kalian, katanya si Manny kayak gitu. Karena dapat informasi begitu dari Manny, akhirnya Elizabeth periksa kamarnya anaknya dan dia cek hal yang ada di kamar anaknya, tapi dia nggak temuin sesuatu yang bisa dijadiin clue tentang siapa yang kerja sama Rachel malam ini. Dan di situ orang tuanya Rachel makin khawatir karena kalau seandainya Rachel tersesat, dia adalah tipe anak yang nggak bakal tanya sama orang sekitar tentang ini daerah mana ya, ini jalan mana ya, arah ke Box Hill di mana. Kalau aku dari daerah ini untuk ke Box Hill, aku harus naik tram yang apa gitu. Rachel bukan anak yang seperti itu, makanya orang tuanya tuh khawatir banget karena kalau dia tersesat ya udah, dia bakal diem gitu, dia nggak bakal tanya-tanya sama siapapun. Setelahnya, Michael sama Elizabeth pergi ke kantor polisi untuk bikin laporan resmi atas menghilangnya Rachel. Dan jawabannya polisi itu sama seperti jawabannya mereka di telepon kalau Rachel nggak mungkin hilang, Rachel pasti lagi main sama teman-temannya, ntar juga 1 atau 2 hari atau paling lama seminggu, Rachel pasti balik lagi. Wajar lah, anak umur 15 tahun nggak pulang atau main di rumah temannya sampai berhari-hari. Nggak peduli sebanyak apapun Michael sama Elizabeth jelasin ke polisi kalau Rachel bukan anak yang bisa telat, Rachel bukan anak yang bisa ada di luar sendirian. Kepolisian Box Hill tetap dengan pendirian mereka kalau Rachel lagi main, Rachel nggak hilang, dan itu seolah-olah mereka lebih kenal Rachel daripada orang tuanya sendiri. Kemudian, karena polisi nggak menanggapi laporan mereka dengan serius, kedua orang tuanya Rachel pergi ke Richmond. Mereka cari Rachel di seluruh Richmond malam itu. Yang sayangnya mereka nggak menemukan Rachel. Kemudian tanggal 2 Maret, waktu Rachel belum juga pulang, orang tuanya
datang lagi ke kepolisian Box Hill yang responnya mereka sama. Dan karena responnya kepolisian Box Hill seperti itu, akhirnya kedua orang tuanya Rachel hari itu lagi-lagi cari Rachel sendirian. Mereka pergi ke Richmond, ke Dance Factory. Mereka tanya sama semua siswa di Dance Factory dan semua guru-guru di sana, yang jawabannya mereka sama, kalau mereka nggak kelihatan Rachel sejak kemarin. Akhirnya orang tua Rachel cek lokernya Rachel dan mereka nggak temuin sesuatu yang aneh di sana. Orang tua Rachel kemudian pergi ke daerah Swan Street. Mereka tanya sama semua orang di sana. Mereka datengin tiap-tiap toko di sana dan mereka tanya tentang Rachel. Apa kamu lihat Rachel? Apa kamu tahu Rachel di mana? Dan jawabannya mereka sama. Kami tahu Rachel, tapi terakhir kali kami melihatnya kemarin dan hari ini kami belum lihat dia sama sekali. Kemudian sampailah orang tuanya Rachel di toko yang etalasenya majang sepatu yang dipengenin sama Rachel, dan karena di situ sepatu yang dipengenin Rachel nggak ada, Elizabeth tanya sama pemilik tokonya tentang itu sepatu kemana. Dan kenapa Elizabeth bisa tahu tentang sepatu itu? Karena beberapa minggu sebelumnya Rachel sempat ajak Elizabeth ke toko itu dan dia bilang sama ibunya kalau dia pengen banget sepatu itu, tapi kemudian Elizabeth bilang sama Rachel kalau sepatu itu terlalu mahal untuk keluarga mereka. Dan juga keterangan dari Manny kalau kemarin Rachel ajak dia dan Rachel bilang sama Manny kalau hari ini Rachel bakal beli itu sepatu. Karena itu Elizabeth langsung tanya ke pemilik toko tentang ini sepatunya kemana, karena dia berharapnya itu sepatu nggak ada karena udah diambil sama Rachel. Yang kemudian sama pemilik toko dibilang kalau sepatu itu udah kami simpen untuk diambil sama Rachel, karena kemarin Rachel bilang kalau hari ini dia pasti ambil itu sepatu, tapi kami tunggu-tunggu kok Rachel nggak ada ya. Dan karena pemilik toko ngomong seperti itu, Elizabeth sama Michael lanjut cari Rachel di sekitar kawasan Swan Street. Mereka datengin tiap-tiap toko di sana dan beberapa orang bilang kalau sebenarnya di deket sini ada rumah bordil yang mungkin aja Rachel ada di sana, karena aku dengar beberapa pekerjanya adalah anak-anak di bawah umur. Dan ke orang tuanya Rachel, mereka mikir kalau mungkin nggak sih Rachel ada di sana. Tapi kalau dari keterangannya Manny, juga dari beberapa temannya Rachel yang bilang kalau Rachel ada kerjaan di malam hari sama wanita yang lebih tua dan dia nggak boleh bilang sama siapapun. Siapa yang nggak punya pikiran kotor? Dan buat orang tuanya Rachel saat itu, ya udahlah, kalau emang Rachel kerja di sana, kalau emang Rachel ada di sana, ya udahlah, pokoknya si Rachel ini ketemu dulu, kata orang tuanya. Dan akhirnya mereka pergi ke rumah bordil tersebut. Waktu orang tuanya Rachel pergi ke rumah bordil tersebut, mereka ketemu sama pemiliknya, mereka ngobrol dan mereka kasih fotonya Rachel sama si pemilik rumah bordil. Pemilik rumah bordil tersebut bilang kalau usaha kami adalah usaha yang legal dan kami tidak memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Kami juga nggak ambil anak-anak dari jalanan. Jadi nggak mungkin kalau anak kamu ada di sini dan aku juga nggak pernah ketemu atau lihat atau tahu sama anakmu, kata si pemilik rumah bordilnya begitu. Setelahnya Elizabeth sama Michael bareng sama teman-temannya Rachel juga termasuk Manny pergi ke kepolisian Richmond untuk laporin tentang hilangnya Rachel. Tapi kepolisian Richmond bilang kalau kalian udah bikin laporan di kepolisian Box Hill, jadi kami nggak bisa ambil kasus ini. Kalau kalian mau kasus ini ditindaklanjuti, kalian harus ke kepolisian Box Hill, tempat kalian melapor pertama kali. Di titik ini, karena mereka udah cari Rachel kemana-mana dan nggak ketemu, orang tuanya Rachel mulai mikir kalau mungkin nggak sih anakku terlibat kecelakaan, mungkin nggak sih anakku ada di rumah sakit. Karena itu, orang tuanya Rachel kemudian datang ke rumah sakit yang ada di Richmond. Mereka kasih fotonya Rachel, mereka tanya sama petugas di sana, kalian ada pasien yang namanya Rachel Barber, usianya segini, ciri-cirinya begini, fotonya begini, tapi pihak rumah sakit nggak mau kasih data apapun tentang pasien mereka karena mereka beralasan itu adalah privacy. Bahkan pihak rumah sakit nggak mau kasih nama belakang pasien-pasien mereka. Setelahnya, orang tuanya Rachel pergi ke perusahaan telekomunikasi. Mereka minta semua data tentang telepon masuk dan keluar dari rumah mereka. Dan data yang diminta sama orang tuanya Rachel tentang si penelpon atau orang yang mereka telepon adalah tentang namanya, alamat rumahnya, kemudian pekerjaannya, kantornya, hal-hal seperti itu yang untungnya sama pihak telekomunikasi tuh dikasih. Tapi waktu dicek sama Michael dan Elizabeth, nggak ada
nomor yang mencurigakan karena semua nama-nama yang tertera di situ adalah nama-nama orang yang mereka kenal. Kemudian pencariannya Rachel itu kan dibantu sama teman-teman dan juga guru-guru di Dance Factory. Mereka mulai sebar-sebarin brosur tentang Rachel, mereka mulai tanya sama semua orang yang ada di sana, dan kemudian salah satu pegawai kafe di Dance Factory bilang sama orang tuanya Rachel, "Aku punya kenalan detektif, kalian mau aku kenalin nggak sama dia?" katanya kan. Dan di situ orang tuanya Rachel tentu aja senang. Mereka tentu aja menerima tawaran itu karena seenggaknya ada satu pihak berwajib yang akhirnya membantu mereka. Kemudian tanggal 3 Maret, kepolisian Box Hill bilang sama orang tuanya Rachel kalau kami mau ke Dance Factory, kami mau tanya sama siswa di sana dan juga guru di sana tentang Rachel. Yang itu tuh bohong, karena mereka bahkan nggak pernah datang ke Richmond. Mereka tuh cuma omdo doang. Di tanggal 3 Maret itu juga orang tuanya Rachel kemudian ketemu sama detektif yang dikenalin sama pegawai cafe di Dance Factory, dan mereka kemudian kasih data-data tentang cewek-cewek di sekitar pertemanan keluarga mereka dan juga data telepon yang mereka dapat dari perusahaan telekomunikasi sehari sebelumnya. Tapi semua data-data itu cuma mencantumkan nama perempuan, karena kan si Rachel ini bilangnya sama teman-teman dan juga Manny kalau dia bakal kerja sama seorang perempuan. Selanjutnya, setelah mereka ketemu sama detektif, mereka kemudian datang ke kepolisian Box Hill. Mereka kasih lebih banyak fotonya Rachel, berharap kalau hilangnya anak mereka bakal ditanggepin dengan serius dengan kepolisian Box Hill. Tapi tahu nggak sih, kepolisian Box Hill kemudian bilang sama orang tuanya Rachel kalau mungkin anak kalian, si Rachel itu sembunyi di ruang bawah tanah rumah kalian. Lagian ya, ada hal lebih penting dari kasus menghilangnya seorang remaja yang palingan juga lagi main sama teman-temannya. Dan saking putus asanya mereka bener-bener cek ruang bawah tanah rumah mereka untuk cari keberadaan Rachel di sana, yang tentu aja Rachel nggak ada di sana. Selanjutnya, orang tuanya Rachel masih tanggal 3 Maret, mereka cari Rachel di seluruh Melbourne. Dan tahu nggak? Itu orang tuanya cari Rachel dari tanggal 3 sampai jam 4 pagi di tanggal 4 Maret. Semalaman mereka cari anaknya berdua, cuma sendirian, nggak ditemenin sama polisi. Dan hasilnya nggak ada, Rachel nggak ditemukan, bahkan tanda-tandanya sedikit pun nggak ada. 4 Maret, polisi berencana untuk menginterogasi Manny, dan mereka beralasan kalau mungkin Rachel ini lagi hamil sama Manny, yang kemudian dia minta tanggung jawab sama Manny, tapi karena Manny nggak mau bertanggung jawab, akhirnya Rachel melarikan diri. Coba. Itu kepolisian Box Hill ngomong begitu, dan itu kayak maksudnya mereka udah nggak nanggepin hilangnya Rachel dari awal dengan serius, terus mereka seenaknya aja ngomong seolah-olah Rachel itu nggak hilang, dan sekarang mereka bikin seolah-olah Rachel itu hamil di luar nikah dan terus dia kabur. Yang tentu aja itu ditolak sama orang tuanya Rachel. Orang tuanya Rachel bilang nggak mungkin Rachel hamil. Kalaupun Rachel hamil sama Manny, dia pasti bilang sama kita. Dan kita pun nggak akan mempermasalahkan hal seperti itu sampai-sampai si Rachel harus pergi dari rumah. Dan di hari itu juga polisi mendapatkan laporan kalau Rachel terlihat di kawasan Bridge Road dan dia nggak sendiri, dia bareng sama seorang cowok. Yang kemudian polisi langsung bilang sama orang tuanya Rachel kalau nah kan bener, ini anakmu nih nggak hilang, tapi dia kabur sama cowok, kayak nggak tahu anak zaman sekarang aja, kata polisinya gitu. Dan kemudian orang tuanya Rachel bilang nggak mungkin, kalau Rachel emang kabur ngapain dia tampangin mukanya di siang bolong, dan kawasan Bridge Road itu kan rame banget, kenapa dia harus muncul di sana? Kalaupun dia emang kabur, harusnya dia itu nyembunyiin diri, dan poster tentang hilangnya Rachel itu ada di mana-mana, terus tiba-tiba dia muncul gitu siang hari di banyaknya orang, nggak masuk akal banget, kata orang tuanya gitu. Kemudian kepolisian Box Hill datang ke kediaman barber dan mereka bilang sama orang tuanya Rachel kalau mereka mau memeriksa kamarnya Rachel karena mungkin aja kita dapat sesuatu yang bisa menghubungkan dengan kasus menghilangnya Rachel. Dan waktu mereka cek kamarnya Rachel, mereka kemudian lihat ada diary-nya Rachel di situ. Mereka kemudian buka diary-nya, dan di salah satu bagian diary-nya Rachel nulis kalau hari ini aku naik tram jam sekian, kemudian aku nanti bakalan ketemu Manny dan aku bawa uang segini. Yang itu kemudian sama polisi, lagi-lagi polisi bilang kalau nah kan bener, si Rachel ini pasti hamil sama Manny, makanya dia bawa uang segini untuk jaga-jaga. Kalau seandainya Manny nggak mau bertanggung jawab, mungkin dia bakal kabur atau dia bakal gugurin itu kandungannya. Nggak mungkin, kata orang tuanya Rachel. Elizabeth bilang kalau kejadian itu sudah terjadi dari beberapa bulan lalu, dan bahkan di diary-nya pun ada tanggalnya, dan itu udah kejadian dari beberapa bulan lalu. Dan kenapa kejadian beberapa bulan lalu dihubung-hubungkan dengan kejadian sekarang? Lagi pula, katanya Elizabeth, waktu itu Rachel bawa uang untuk beli kado, yang kadonya kemudian dikasih ke si Manny, dan orang tuanya Rachel tahu kok tentang hal itu karena Rachel cerita sama mereka. Rachel nggak pernah nutup-nutupin apapun dari mereka. Tapi polisi nggak percaya mereka nggak peduli. Mereka tetap bilang kalau Rachel pasti
kabur atau melarikan diri karena dia hamil dan Manny nggak mau bertanggung jawab. Setelahnya keluarga Barber bilang sama polisi kalau kami berencana untuk datang ke wartawan untuk ngeberitain tentang hilangnya Rachel. Tapi polisi di situ lagi-lagi mereka bilang nggak perlu lah, buat apa gitu kan. Sorenya masih di tanggal 4, orang tuanya Rachel datang ke Albert Park karena beberapa hari lagi di sana bakal diadain acara Formula One Grand Prix. Jadi udah dipastiin kalau di sana lagi rame banget. Dan di situ mereka berharap kalau dari banyaknya orang yang ada di sana, ada salah satu dari mereka yang tahu di mana saat ini Rachel berada. Tapi sayangnya sebanyak apapun orang yang mereka temui di sana, sebanyak apapun orang yang mereka tanyain di sana, nggak ada satupun yang mengetahui lokasi Rachel berada saat ini. Setelahnya Elizabeth sama Michael pergi ke Saint Hilda, pinggiran kota yang terkenal sebagai Red Light District, tapi sekali lagi mereka nggak menemukan jejak apapun tentang keberadaan Rachel di sana. Kemudian tanggal 6 Maret, keluarga Barber mengidentifikasi seorang pria yang mereka duga adalah orang yang ada di balik menghilangnya Rachel, dan pria ini nggak pernah disebutkan namanya, karena itu aku akan sebut dia sebagai pria ini atau pria itu. Dan alasan keluarga Barber mencurigai pria tersebut adalah, yang pertama, pria ini sering menelpon kediaman Barber hampir setiap waktu dan tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, pria ini sering datang ke kediaman keluarga Barber, tapi bukannya masuk atau nyapa keluarga Barber, dia cuma sekedar ngintip dari jendela. Yang ketiga, Rachel bilang sama orang tuanya kalau dia nggak nyaman dengan keberadaan pria tersebut. Dan yang terakhir, 2 minggu sebelum Rachel menghilang, Elizabeth lagi mandi, dan waktu dia keluar dari kamar mandi, dia lihat pria itu lagi bareng sama 2 anak termudanya, dan nggak pernah dijelasin apa yang dilakukan pria itu sama kedua anaknya. Tapi di situ Elizabeth marah banget. Dia kemudian usir pria itu dan bilang sama pria itu untuk nggak pernah lagi datang ke rumahnya, nggak pernah lagi hubungin keluarganya, dan jangan pernah tampakin mukanya lagi. Dan Elizabeth kemudian laporin temuannya itu ke polisi, tapi lagi-lagi capek aku sebenarnya ngomong tentang kepolisian Box Hill ini. Kepolisian Box Hill kemudian bilang sama Michael dan Elizabeth yang ngelapor tentang pria itu, kalau kalian udah terlalu banyak buang-buang waktu dan tenaga. Polisinya ngomong gitu sama orang tuanya Rachel, dan gila banget gak sih, maksudnya anak hilang ya iyalah orang tuanya gila-gilaan cari. Justru yang nggak normal itu kalau anak hilang nggak pulang selama beberapa hari dan orang tuanya tuh anteng-anteng aja nggak cari. Itu yang aneh lah, orang tua cari anaknya kok dibilang terlalu banyak buang-buang waktu sama tenaga. Tuhan. Terus ya, Elizabeth yang denger itu marah dia. Dia histeris. Elizabeth keluar dari kantor polisi. Dia kemudian teriak-teriak di depan kantor polisi. Dia nangis dan dia kemudian pukulin tasnya ke mobil polisi yang ada di sana. Kemudian waktu ditenangin sama Michael, Elizabeth bilang ke Michael, mereka biarin putri kita meninggal, Mike. Kemudian akhirnya informasi valid datang dari seorang gadis bernama Allison pada tanggal 9 Maret. Dan Allison ternyata dia adalah kakak dari temennya Rachel. Waktu pertama kali orang tuanya Rachel datang ke rumahnya Allison bilang sama orang tuanya Rachel kalau aku minta maaf banget karena aku baru ngehubungin kalian, tapi jujur aku juga baru tahu tentang hilangnya Rachel hari ini dan aku kemudian segera hubungin kalian. Kemudian Allison bilang pada tanggal 1 Maret di jam 6.40 malam dirinya lihat Rachel di tram yang biasanya dia datengin, dan mereka bahkan naik tram yang sama. Dan waktu orang tuanya Rachel tanya, kamu yakin itu adalah Rachel gitu kan? Dan Allison bilang, iya aku yakin itu adalah Rachel karena kan kami tahu satu sama lain, cuma kami nggak deket karena itu juga kami nggak saling sapa, katanya Allison kayak gitu. Dan kenapa aku bisa inget banget? Karena yang pertama, itu adalah pertama kalinya aku lihat Rachel di tram tersebut. Dan yang kedua, karena ada cewek di sampingnya Rachel yang penampilannya itu berbeda banget sama si Rachel. Rachel ini kan cantik banget, dia bersinar banget, sementara cewek yang di sampingnya, dia itu gendut, dan pokoknya penampilannya itu jomplang banget gitulah sama si Rachel, kata si Allison ini. Allison juga bilang kalau mereka berdua kelihatannya tuh deket dan akrab karena Rachel bahkan cerita tentang Manny sama si cewek ini, dan dia juga cerita tentang kucingnya. Detektif yang dari awal emang bantuin keluarga Barber kemudian datang ke kediamannya Allison. Dia nggak sendiri tapi dia juga sama kepolisian Victoria. Jadi waktu itu kasusnya Rachel udah nggak ditanganin sama polisi Box Hill tapi udah langsung ditanganin sama kepolisian Victoria. Dan mereka kemudian ngebuat sketsa wajah si wanita yang bareng sama Rachel melalui informasi yang didapat
dari Allison. Kemudian setelah sketsa wajah wanita yang bareng sama Rachel di tram udah selesai, sketsa itu kemudian ditunjukin ke orang tuanya Rachel, dan orang tuanya Rachel bilang, ini siapa? Kami nggak kenal sama cewek ini, katanya kayak gitu. Kemudian detektif mulai cocokin sketsa wajah wanita tersebut dengan data orang-orang yang beberapa hari sebelumnya dikasih sama orang tuanya Rachel. Tapi kan orang tuanya Rachel itu ngasih informasi sebatas nama, dan kemudian barulah si detektif ini yang cari wajah dari nama-nama tersebut yang kemudian dia cocokkan dengan sketsa dari Allison, dan akhirnya polisi dapat satu nama yang wajahnya cocok dengan wajah yang ada di sketsa, dan dia adalah Caroline Reed Robertson. Detektif tersebut juga polisi Victoria kemudian datang ke kediamannya keluarga Barber, dan mereka bilang sketsa ini cocok dengan foto wanita yang beberapa hari lalu datanya kalian kasih ke aku, dan dia adalah Caroline Reed Robertson. Apa kalian kenal dengan Caroline? Katanya si detektif. Dan di situ orang tuanya Rachel bilang, oh iya, ini Caroline, kami kenal sama dia, keluarga kami berteman sama keluarganya, dan kami benar-benar lupa sama dia karena terakhir kali kami bertemu itu sekitar tahun 1997. Dan orang tuanya Rachel di situ mereka lega banget karena mereka tahu kalau wanita yang terlihat bersama Rachel di tram adalah orang yang mereka kenal. Jadi mereka yakin kalau Rachel baik-baik aja, nggak akan ada hal-hal serius yang terjadi sama Rachel. Kemudian orang tuanya Rachel juga dikasih tahu kalau sebenarnya Caroline menghubungi kediaman Barber sebanyak 3 kali. 2 kali pada tanggal 28 Februari, sehari sebelum Rachel menghilang, dan 1 kali pada tanggal 7 Maret, 1 minggu setelah Rachel menghilang. Telepon pertama pada tanggal 28 Februari terjadi pada pukul 5:25 pagi, dan telepon tersebut terjadi selama 15 menit. Telepon kedua terjadi pada tanggal 28 Februari jam 5:45. Itu juga terjadi pada pagi hari, dan telepon tersebut terjadi selama hampir setengah jam. Elizabeth kemudian bilang kalau, oh iya, aku inget hari itu Rachel lagi teleponan dan dia kelihatannya seneng banget. Karena itu aku ngiranya dia lagi teleponan sama Manny, ternyata dia lagi teleponan sama Caroline ya, kata ibunya kayak gitu. Kemudian yang aneh adalah telepon dari Caroline pada tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret, orang tuanya Rachel lagi ada di luar, mereka cari Rachel, dan hari itu ternyata ada telepon masuk dari Caroline, dan yang angkat adalah kerabat keluarga Barber. Mereka lagi jaga di rumah keluarga Barber, jaga-jaga kalau misalkan ada telepon yang menginfokan tentang Rachel, dan juga jaga adik-adiknya Rachel. Kemudian di situ diketahui kalau ternyata Caroline nelpon untuk tanya tentang gimana kabarnya Rachel, apa Rachel udah ditemuin, apa ada informasi terbaru tentang hilangnya Rachel, kalau bisa aku pengen bantu, kata Caroline gitu di telepon. Dan itu tuh aneh banget, padahal dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Rachel. Keluarga Barber dan keluarga Robertson pertama kali bertemu pada tahun 1992 sebelum keluarga Barber tinggal di kawasan Box Hill, dan lokasi rumah mereka berhadapan. Keluarga Robertson punya 3 orang anak, yang salah satu orang anaknya seusia dengan salah satu anak keluarga Barber. Dari situ mereka kemudian berteman dan seluruh keluarganya saling mengenal satu sama lain. Dan di antara ke-6 anak keluarga Robertson dan keluarga Barber, Caroline adalah anak tertua, usianya 5 tahun di atas usia Rachel, dan karena itu Caroline kemudian sering jadi babysitter untuk ke-5 orang anak lainnya. Caroline sendiri anak yang dikenal rumit, dia tertutup, tapi dibandingkan sama yang lainnya, Caroline bersikap lebih baik sama Rachel. Dia ramah banget sama Rachel, dan bahkan kenapa bisa Rachel kemudian jadi model di salah satu majalah kebugaran itu juga karena Caroline. Jadi si Rachel ini kayak ada tugas sekolah gitu untuk foto, dan Caroline ini yang fotoin dirinya, dan kemudian foto itu yang ngebuat Rachel jadi salah satu model untuk majalah kebugaran. Kemudian pada tahun 1997 keluarga Barber pindah ke kawasan Box Hill, dan setelah itu mereka nggak pernah dengar kabar dari keluarga Robertson lagi, kecuali tentang orang tuanya Caroline yang bercerai. Dan pada tahun 1999, Caroline bekerja di perusahaan telekomunikasi sebagai sales koordinator, dan saat itu usia Caroline adalah 20 tahun. Polisi yang saat itu kemudian dapat alamat
tempat tinggalnya Caroline, kemudian segera datengin alamat tempat tinggalnya, dan Caroline itu tinggal di sebuah apartemen, tapi bukan apartemen yang tinggi banget, apartemennya itu cuma beberapa lantai kayak gitu loh. Nah, pagi-pagi waktu mereka ke sana, mereka coba ketok-ketok pintunya, mereka coba panggil-panggil Caroline, tapi nggak ada jawaban dan nggak ada respon apapun. Bahkan waktu polisi telepon ke kediamannya Caroline nggak dijawab dan justru dialihkan ke pesan suara. Polisi kemudian ketemu sama tetangganya Caroline dan mereka kemudian tunjukin fotonya Rachel di situ. Mereka kemudian tanya sama si tetangganya ini, kamu pernah lihat cewek ini nggak? Dan tetangganya itu kemudian bilang kalau, oh iya, aku pernah lihat dia. Dan polisi tanya, kapan kamu lihat dia? Tetangganya itu kemudian bilang tanggal 1. Dan kenapa dia bisa inget banget? Karena tanggal 2 pagi dia denger kalau Caroline ini marah-marah, dia ngamuk-ngamuk gak jelas, dia nangis-nangis, dan karena tetangganya ngerasa kalau Caroline udah biasa begitu ya, dia cuek-cuek aja gitu, dan dia nggak pernah lihat Rachel lagi sejak saat itu. Dan waktu polisi tanya, kenapa kamu nggak ngelapor ke polisi kalau tanggal 1 Maret kamu lihat Rachel? Dan tetangganya itu bilang, ya kan aku nggak tahu kalau si Rachel itu adalah orang hilang. Tapi kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang Caroline, coba deh kalian hubungi atau kunjungi ayahnya, karena ayahnya itu lumayan sering datang ke apartemennya Caroline. Setelahnya, polisi datang ke kantornya Caroline dan ternyata Caroline nggak masuk. Dia izin dengan alasan sakit. Kemudian polisi tanya sama rekan-rekannya Caroline tentang sejak kapan Caroline nggak masuk. Dan ternyata Caroline mulai izin dengan alasan sakit sejak tanggal 1 Maret. Tanggal di mana Rachel menghilang. Polisi kemudian minta informasi lengkap tentang apa yang terjadi sejak tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret 1999 adalah hari di mana Caroline pertama kali nggak masuk dengan alasan sakit. Yang menurut teman-temannya itu tuh aneh banget karena Caroline adalah seorang karyawan yang rajin dan biasanya walaupun dia sakit, dia tetap paksain diri untuk masuk, dan heran aja kenapa waktu itu dia izin nggak masuk dengan alasan sakit. Kemudian tanggal 2 Maret Caroline sempat masuk sebentar dan kemudian dia izin sama atasannya kalau dia masih ngerasa nggak enak badan, karena itu dia kemudian pulang. Dan nggak lama setelahnya Caroline telepon teman kantornya yang punya hutang sama dirinya sebesar $320. Caroline bilang sama temennya ini kalau dia mau pindahin barang-barangnya dan dia udah kadung booking mobil juga sopir untuk pindahin barang-barangnya besok. Tapi temennya itu bilang sama Caroline kalau dia lagi nggak punya uang untuk sekarang. Kemudian tanggal 3 Maret, Caroline nggak masuk lagi, dan tanggal 4 dia masuk. Dan selama tanggal 4 Maret, Caroline bilang sama teman-temannya kalau, cewek yang hilang itu yang namanya Rachel, dia adalah teman keluargaku, dan dulu aku sempet jadi babysitter untuk dirinya juga adik-adiknya. Semoga dia cepet ketemu ya, kasihan banget deh keluarganya, katanya Caroline gitu ke teman-teman kantornya. Dan tahu nggak sih, selama waktu itu, selama polisi tanya-tanya tentang Caroline ke teman-teman kantornya, kemudian juga tanya tentang kegiatannya Caroline dari tanggal 1 sampai apa sih alasannya dia nggak masuk, ada salah satu temennya yang kemudian telepon kediamannya Caroline dan diangkat. Temennya itu kemudian bilang sama Caroline, ada polisi nih di kantor nyariin kamu, dan ini ada hubungannya sama cewek yang hilang itu, kata temannya ini. Dan mereka tadi juga sempet datang ke apartemenmu, tapi katanya kamu nggak ada, dan mereka juga nyoba telepon tapi nggak kamu angkat. Dan di situ Caroline bilang kalau, oh iya, aku tadi lagi keluar ke dokter, kata Caroline gitu. Ntar deh, aku bakal telepon balik mereka. Setelahnya polisi datang ke kantor ayahnya Caroline dan mereka mulai tanya tentang Caroline pada tanggal 1 atau 2, kegiatannya apa aja, kamu tahu nggak, dan juga hubungannya Caroline dengan Rachel. Dan ayahnya bilang kalau pada tanggal 1 dirinya datang ke apartemennya Caroline karena dia dapat kabar kalau Caroline sakit. Tapi anehnya hari itu Caroline yang nggak pernah kunci pintu kamar, justru kunci kamarnya dan nggak izinin dirinya untuk masuk. Sementara untuk hubungannya Caroline dengan Rachel, dirinya nggak tahu dan dirinya juga nggak yakin kalau mereka berdua adalah teman, karena anaknya ini adalah seorang penyendiri, dia nggak banyak bergaul, dia juga nggak punya banyak temen, dan aneh aja gitu kalau kemudian dia bisa temenan sama Rachel. Terakhir, ayahnya Caroline ditanya tentang seandainya Caroline pergi dan dia nggak ada di rumah, tempat tujuannya kemana, dan ayahnya bilang kalau biasanya Caroline bakal pergi ke rumah peternakan atau rumah liburan mereka yang ada di Gilmore. Kemudian tanggal 12 Maret, karena nggak ada balasan telepon dari Caroline, polisi datang lagi ke kediamannya Caroline jam 9 pagi dan tetap nggak ada respon dari dalam apartemennya Caroline. Kemudian polisi pergi ke agen real estate untuk
minta kunci apartemennya Caroline dan mereka kemudian balik ke apartemennya Caroline sekitar jam 6 sore dan tetap nggak ada jawaban. Udah mereka ketok berapa kali nggak ada jawaban. Kemudian mereka coba buka pintu apartemennya Caroline pakai kunci yang dari agen real estate dan ternyata nggak bisa dibuka pakai itu kunci yang kemungkinan udah diganti kuncinya sama Caroline. Kemudian polisi panggil petugas pemadam kebakaran untuk naik ke apartemennya Caroline lewat jendela apartemennya yang kebuka. Waktu petugas pemadam kebakaran udah sampai di depan jendela apartemennya Caroline yang kebuka, petugas tersebut bilang sama polisi kalau di dalam keadaannya gelap banget dan dia juga lihat ada seorang wanita tergeletak di lantai. Dan kemudian polisi yang ada di bawah bilang kalau kamu masuk aja dan setelahnya kamu bukain pintu apartemen Caroline dari dalam untuk kita. Ternyata wanita yang ada di lantai, wanita tersebut adalah Caroline yang dia itu lagi kumat epilepsinya. Polisi kemudian langsung panggil ambulans dan bawa Caroline ke rumah sakit. Selanjutnya, polisi ngegeledah apartemennya Caroline. Mereka periksa apakah ada tanda-tanda Rachel di dalam sana dan ternyata nggak ada. Justru di dalam sana mereka temuin sebuah tas besar yang isinya adalah baju berukuran 8 yang itu nggak muat untuk ukuran tubuhnya Caroline dan itu justru muatnya untuk seseorang yang punya tubuh seperti Rachel. Kemudian waktu polisi periksa file-filenya Caroline, mereka temuin diary-nya Caroline yang isinya adalah data pribadinya Rachel, kemudian kegiatan apa yang Rachel lakukan sehari-hari, siapa pacarnya Rachel, siapa teman-temannya Rachel, juga tulisan-tulisan kalau Caroline pengen seperti Rachel, bahkan ada salinan akte kelahiran Rachel. Polisi juga kemudian menemukan surat permohonan untuk pergantian nama Caroline menjadi James Southam. Polisi juga menemukan catatan tentang Caroline yang ingin melakukan operasi plastik total di wajahnya. Selain itu juga terdapat catatan kalau pada tanggal 12 Maret pada hari itu Rachel sempat pergi ke bank untuk ambil semua tabungannya dan dia juga berencana untuk mengambil pinjaman tapi ditolak oleh bank dan selain itu juga ada tiket atas namanya yang akan pergi ke New South Wales. Juga terakhir ada catatan dan bukti transaksi penyewaan mobil dan sopir pada tanggal 3 Maret. Detektif kemudian datang ke rental tempat mobil dan sopir yang Caroline sewa pada tanggal 3 Maret. Dan dari pengakuan sopir yang Caroline sewa, dia bilang kalau pada hari itu waktu dirinya baru nyampe, Caroline kemudian bilang sama dirinya untuk bantu angkat barang dan barang itu Caroline akui sebagai sebuah patung yang patungnya tuh dibungkus pakai selimut dan juga karpet, setelahnya dimasukin ke tas dan tas berisi patung itulah yang kemudian Caroline minta untuk dibawain sama si sopir tersebut dan mereka menuju properti keluarga Caroline yang ada di Kilmore. 12 Maret malam, Caroline yang udah sadar dan dokternya bilang kalau Caroline udah baik-baik aja dan dia bisa ditanya-tanya, akhirnya didatengin sama polisi. Dan polisi kemudian langsung tanya kan sama Caroline tentang, kamu tahu nggak Rachel ada di mana gitu kan, dan Caroline jawab dengan muka lempeng, kayak nggak ada dosa, datar. Dia bilang, Rachel udah mati. Dia bilang gitu ke si polisi dan polisinya tuh shock sendiri. Kenapa bisa Caroline tiba-tiba ngomong begitu gitu kan. Dan waktu polisinya bilang sama Caroline kalau, kamu yakin apa kita nggak bisa untuk selamatin Rachel? Dan lagi-lagi Caroline dengan jawaban yang bikin orang shock, dia bilang kalau enggak, aku udah kubur Rachel. Itu dia ngomong begitu tanpa ada tekanan, tanpa dia dipaksa, dan dia tuh lempeng-lempeng aja gitu ngomongnya. Seolah-olah yang dia lakuin itu bukan dosa kayak gitu kan. Dan kemudian Caroline juga bilang sama polisi kalau setelah dirinya bunuh Rachel, dirinya simpen tubuhnya Rachel di dalam lemarinya selama 2 hari. Dan waktu polisi tanya di mana dan gimana si Caroline ini kubur Rachel, Caroline justru bilang kalau nggak tahu, aku nggak inget, aku lupa. Coba. Masih dengan muka yang gak ada emosinya sama sekali, dia bilang begitu sama polisi. Dan dia tuh kenapa sih? Polisi kemudian langsung bawa Caroline ke kantor polisi dan dia langsung ditahan di sana malam itu juga. Sementara beberapa polisi datang ke properti ayahnya Caroline yang ada di Kilmore dan mereka kemudian periksa kawasan di sekitar area rumah keluarga Caroline. Polisi kemudian ketemu sama tetangga di sekitar properti
seperti ayahnya Caroline yang ada di Gilmore, dan tetangga-tetangga itu bilang kalau pada tanggal 3 Maret mereka melihat Caroline yang datang bersama mobil dan juga sopir untuk angkut-angkut barang, dan mereka kemudian keluarin sebuah tas besar dari mobil tersebut. Tas besar itu kemudian mereka turunkan di sekitar area rumah ayahnya Caroline yang itu tuh kayak banyak pohon-pohonnya gitu loh. Dan kemudian polisi nyisir area yang ditunjuk sama tetangga-tetangga itu di mana tas tersebut diturunkan, dan waktu mereka cek area tersebut ternyata ada sebuah kuburan kecil atas nama Lucy, yang ternyata Lucy adalah anjingnya Caroline waktu masih kecil. Nggak jauh dari lokasi kuburannya Lucy, polisi kemudian menemukan sebuah gundukan tanah yang aneh, dan waktu mereka bongkar ternyata disitulah tubuhnya Rachel dikuburkan. Tubuh Rachel dibungkus dengan selimut dan juga karpet, tapi ada juga beberapa yang bilang kalau nggak ada karpet tapi cuma selimut, dan itu ada 2. Kemudian di lehernya Rachel ditemukan kabel listrik warna hitam yang diduga adalah alat yang digunakan untuk membunuh Rachel dengan cara dicekik. Forensik yang memeriksa tubuhnya Rachel kemudian bilang kalau Rachel udah meninggal sejak malam 1 Maret. Jadi waktu orang tuanya Rachel cari Rachel kesana kesini, mereka gila-gilaan cari informasi tentang Rachel, ternyata Rachel udah meninggal hari itu. Polisi kemudian datang ke apartemennya Caroline, dan di sana mereka benar-benar periksa semua barang-barangnya Caroline. Mereka kemudian temuin banyak barang yang menunjukkan kalau Caroline sangat menderita, punya depresi, punya masalah harga diri, punya masalah dengan pola asuh, punya masalah dengan emosinya, dan juga memiliki penyakit epilepsi serta asma. Dan di sini aku akan bahas sedikit tentang latar belakangnya Caroline, tentang kenapa dia bisa bersikap seperti itu sama Rachel, dan ini lumayan menyedihkan sih. Dan kalau untuk kalian yang nggak terlalu mau bersimpati sama Caroline, kalian bisa skip bagian ini. Caroline lahir pada 3 November 1978 dan dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Caroline lahir di keluarga yang cukup kaya, tapi keluarganya juga cukup bermasalah. Kedua orang tua Caroline sering bertengkar hebat, dan mereka juga bahkan menyiksa Caroline secara fisik. Ayah Caroline sendiri adalah seorang pria yang otoriter. Kemudian suatu hari, ayahnya Caroline pergi dari rumah, dan gak lama setelahnya orang tuanya bercerai dan ayahnya menikah dengan wanita lain. Dan di situ emosinya Caroline justru dia tumpahin semuanya ke ibunya, karena dia ngerasa kenapa ibuku nggak bisa mempertahankan ayahku, kenapa hidupku berantakan banget, dan kenapa seenggaknya satu hal aja di hidupku yaitu keluarga bisa seperti anak-anak normal lainnya. Selama waktu itu, orang tua Caroline dan bahkan Caroline sendiri tahu kalau ada masalah dalam diri Caroline, tapi Caroline menolak untuk melakukan terapi. Caroline justru memilih untuk menyimpan semua masalah dan sakit hatinya sendiri. Dia menjadi pribadi yang introvert, dan karena badannya yang gemuk, Caroline kemudian sering diledek sama teman-temannya. Dia bahkan dipanggil si muka pizza. Selain itu, Caroline juga dijuluki si jelek, dan karena hal itu Caroline kemudian nggak punya kepercayaan diri. Dan kalau Caroline udah sakit karena bulian yang dirinya terima selama di sekolah, Caroline bakal kurung dirinya di kamar selama berjam-jam. Dia bakal nulis di diary-nya tentang apapun yang dia rasakan. Dia juga nulis surat untuk ayahnya tentang isi hatinya, sakit hatinya, bulian yang dia terima di sekolah. Dan di suratnya itu, Caroline minta sama ayahnya untuk bantuin dia keluar dari situasi ini, untuk bantuin dirinya biar teman-teman sekolahnya berhenti bully dia, dan untuk bantu dirinya yang gemuk ini untuk seperti anak-anak yang lain karena dia malu banget sama dirinya. Kemudian di salah satu suratnya, Caroline bilang kalau bakal ada ledakan besar di dalam dirinya karena semua rasa marah, kecewa, sakit hati yang ada di dalam dirinya makin hari makin besar. Dan gak ada siapapun yang bantu dirinya untuk lepas dari semua tekanan dan perasaan sakit yang dia punya. Gak ada siapapun yang mau dengerin dirinya. Caroline kemudian juga buat gambar tentang penampilan dirinya yang menurut Caroline penampilannya seperti itu. Dan kemudian di samping-samping gambarnya, dia nulis kalau dirinya adalah seseorang yang gak menarik, jelek, berhidung besar, wajah dan tubuh cacing, gemuk, bodoh, gak berharga, gak berguna, cacat, membosankan, menyedihkan,
sumber masalah, dan hal buruk lain yang ngegambarin gimana Caroline ini melihat dirinya sendiri. Sementara dirinya ngelihat banyak kekurangan dalam dirinya, waktu Caroline lihat Rachel, dirinya lihat sesuatu yang sempurna. Rachel ini cantik, tinggi, langsing, banyak temen, punya pacar yang ganteng dan sayang sama dia, berprestasi, dan bahkan Rachel punya keluarga yang lengkap dan harmonis. Dari situ Caroline kemudian menjadi terobsesi sama Rachel, dan dia kemudian berkeinginan untuk mengubah dirinya seperti Rachel. Kemudian di salah satu diary-nya tentang Caroline yang nulis kalau dia mau merubah namanya menjadi James Southam, ternyata Southam adalah nama keluarga ibunya Rachel. Selain itu, polisi juga menemukan susunan tentang biografi James. Jadi di diary-nya itu, si Caroline nulis tentang di mana James tumbuh, siapa teman-temannya James, di mana James tinggal, di mana James bekerja, dan apa yang saat ini James lakuin. Seolah-olah Caroline percaya kalau dirinya bisa bereinkarnasi menjadi Rachel dengan nama James. Kemudian di salah satu bagian diary-nya, Caroline nulis tentang proses pembunuhan yang bakal dia lakuin ke Rachel, dan itu tuh proses dari sebelum pembunuhan sampai sesudah pembunuhan yang isinya. Caroline nulis tentang gimana dia minta sama Rachel untuk rahasiain tentang pertemuan mereka sama semua orang, termasuk orang tuanya dan Manny. Dirinya bakal jemput Rachel dan mereka kemudian jalan bareng ke apartemennya. Kemudian selama di apartemennya, Caroline bakal kasih obat atau racun ke Rachel. Setelahnya dia bakal bunuh Rachel dan buat Rachel jadi jelek. Jadi gini, kalau untuk bagian yang Caroline buat Rachel jadi jelek, nggak pernah disebutkan di artikel manapun yang udah aku baca apa yang terjadi sama tubuhnya Rachel kecuali lehernya yang dicekik pakai kabel. Tapi di film yang judulnya In Her Skin, yang itu film tentang Caroline dan juga Rachel, ada bagian di mana setelah Caroline bunuh Rachel, dia kemudian rusak wajahnya Rachel. Dia tusuk-tusuk wajahnya Rachel pakai pisau. Kemungkinan yang dimaksud ngebuat Rachel jelek adalah itu. Selanjutnya lagi, di diary itu juga tertulis kalau setelah dirinya membunuh Rachel, dirinya harus memasukkan tubuhnya Rachel ke dalam tas. Kemudian dia bakal buang tubuh Rachel ke suatu tempat. Setelahnya dia bakal pergi ke bank, samarin warna rambutnya, dan kemudian pergi dengan identitas baru. 13 Maret 1999, Caroline resmi ditahan sebagai pelaku atas pembunuhan Rachel Barber. Di pengadilan, Caroline bilang kalau dia jemput Rachel tanggal 1 Maret, setelahnya mereka makan pizza dan dia kemudian bunuh Rachel. Setelahnya dia buang tubuhnya Rachel dan dia juga ngeklaim kalau ada 2 pria yang membantu dirinya. Tapi informasi dari Caroline cuma sebatas itu, sebatas yang barusan aku omongin, dan gak ada kelanjutannya karena setelah dia ditanya lebih lanjut, dia jawabnya aku lupa, aku gak inget. Jadi kayak gitu. Makanya hampir semua proses pembunuhan yang dipaparin di pengadilan itu berdasarkan catatan yang ada di diary-nya Caroline. Dan kalau dari diary-nya Caroline, pekerjaan yang dia tawarin ke Rachel itu semacam hal-hal psikologi, uji psikologi kayak gitu loh. Jadi waktu itu setelah si Rachel ini makan pizza, yang pizzanya itu kemungkinan udah dikasih obat atau racun gitu, kemudian Caroline minta sama Rachel untuk coba kamu relax, kamu bayangin hal-hal yang indah, kamu tutup matamu, dan setelahnya Caroline ambil kabel telepon dan kemudian dia cekik lehernya Rachel pakai itu yang ada di catatan diary-nya Caroline tentang proses pembunuhan Rachel. Tim pengacaranya Caroline bilang kalau Caroline menderita epilepsi, asma, dan juga sedikit gangguan mental, dan Caroline sering melukai dirinya, dan kalau dia melukai orang lain dengan kesehatan mental dia yang nggak seperti orang-orang lainnya, tolong dimaklumi, dan si pengacaranya ini minta agar Caroline dinyatakan tidak bersalah. Tapi dokter yang memeriksa kesehatan mentalnya Caroline bilang kalau memang ada sedikit masalah di mentalnya Caroline, tapi Caroline layak untuk diadili secara normal. Selanjutnya, di akhir sidang, pengacaranya Caroline justru bilang kalau Caroline nggak punya apapun, sementara Rachel punya segalanya. Ya terus, kalau orang punya segalanya, kita yang nggak punya apa-apa gitu harus ngerebut hal itu gitu. Ya nggak bisa lah, usahalah gimana bicaranya biar bisa begitu juga. Kenapa malah ngambil nyawanya orang, dan kenapa itu si pengacara bikin statement kayak gitu kan? Hakim yang memimpin sidang kemudian bilang kalau di luar sisi Caroline yang mempunyai masalah dengan dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh seseorang. Caroline membuat rencana untuk membunuh Rachel, dan selama penyelidikan
Juga selama sidang, Caroline mengaku kalau dirinya tidak mengingat apapun tentang pembunuhan yang dia lakukan terhadap Rachel, dan dia juga mengklaim bahwa dirinya mengalami amnesia. Hal itu menunjukkan kalau Caroline merupakan seorang yang licik dan manipulatif. Hakim kemudian bilang sama Caroline kalau aku sedih dengan apa yang kamu alami, tapi faktanya kamu telah membunuh seseorang dan hal itu adalah kesalahan yang fatal. Caroline kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman penjara selama 14 tahun setengah. Kemudian pada tahun 2013, Caroline udah memenuhi semua syarat biar dirinya dibebaskan. Tapi keputusan tentang bebasnya Caroline ditunda karena menunggu persetujuan dari orang tuanya Rachel. Dan di situ orang tuanya Rachel bilang kalau mereka udah memaafkan Caroline. Kemudian di tahun itu juga, adik Rachel yang namanya Heather menulis surat untuk Rachel yang kemudian diterbitkan oleh majalah That's Life Issue. Salah satu bagian suratnya, Heather bilang sama Rachel kalau meskipun pemenjaraan Caroline membawa kenyamanan, keluarga kita berjuang untuk hidup tanpamu. Saat aku menenggelamkan kesedihanku dalam musik, Mama menemukan bahwa menulis cerita tentangmu akan membantunya mengatasi kehilanganmu. Hampir setiap malam aku mendengar ibu menangis dan ayah mencoba menghibur ibu sambil mengatasi rasa sakitnya sendiri. Istri Rose dan aku mencoba untuk saling mendukung. Ketika aku tumbuh dewasa, orang-orang mulai mengatakan bahwa aku mirip denganmu. Di satu sisi itu menyedihkan, tapi di satu sisi lainnya itu menghibur karena aku tahu bahwa kamu masih bersamaku. Oktober 2014, pengajuan bebas bersyarat Caroline disetujui dan Caroline kemudian bebas pada Januari 2015. Kemudian ini adalah foto terakhirnya Caroline pada tahun 2014 waktu sidang pembebasannya disetujui, dan di sini penampilannya beda banget. Dia udah kurus banget dan juga rambutnya lurus, dan di situ ibunya Rachel bilang kalau penampilannya mirip banget sama Rachel, dan aku seperti melihat gambaran Rachel di situ. Jadi keinginannya Caroline untuk merubah dirinya seperti Rachel yang dia bilang itu seperti reinkarnasi yang Caroline bilang dia bakal jadi Rachel setelah Rachel mati. Maksudnya ya kalau mau berubah ya berubah aja. Kenapa dia harus ambil hidupnya orang untuk berubah jadi lebih baik kan?